Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelum kita memulai pada pembelajaran siang hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, saya akan menjelaskan materi mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Langsung saja ke materinya. Tahukah kamu bahwa bangsa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Di sini ada anak sedang menari Bali, kemudian di atasnya yaitu ada rumah adat Bali, tari Bali, pakaian adat Bali, dan juga senjata tradisionalnya. Gambar tersebut yaitu salah satu keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sendiri terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tugas kita di sini yaitu wajib mensyukuri keberagaman budaya tersebut. Kemudian ada bacaan tentang keberagaman budaya. Marilah kita baca teks tersebut di dalam hati. Judulnya adalah Pawai Budaya. Mari kita baca paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf yang kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf yang keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, harus kalian tahu, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Seperti tadi, bacaannya terdiri dari 5 paragraf. Setiap paragrafnya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah
uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sebagai contoh, kita membaca paragraf kedua dan ketiga untuk mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian anak-anak, di sini sudah terdapat bagan yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini saya akan membagi kalian untuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang belum saya contohkan. Kemudian untuk penulisannya, kalian mencari gagasan pokok, lalu diletakkan di bagan di tengah-tengah bagan tersebut yang berbentuk lingkaran. Kemudian untuk gagasan pendukung kalian cari, kemudian dituliskan pada bagan-bagan yang kotak-kotak tersebut. Sebagai contohnya, saya ambil paragraf 2 yang berbunyi kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, di sini anak-anak sudah jelas bahwa gagasan pokok terdapat pada kalimat yang pertama, karena kalimat yang pertama adalah kalimat inti. Mengapa disebut dengan kalimat inti? Karena kalimat yang kedua adalah sebagai penjelas kalimat yang pertama. Seperti ini, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian, kalimat yang kedua yaitu merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kemudian kalimat yang ketiga merupakan penjelasan lagi untuk kalimat awal. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Kemudian kalimat yang keempat, baju ini terdiri atas atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Ya, selanjutnya, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Kemudian, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, untuk kalimat 2 sampai kalimat 5 itu adalah penjelasan dari kalimat yang pertama. Maka dari itu, kalimat kedua sampai kalimat yang kelima disebut gagasan pendukung. Nah, seperti ini anak-anak, bahwa kalimat yang pertama yaitu merupakan gagasan pokok. Kemudian kalimat 2 sampai kalimat 5 yaitu adalah gagasan pendukung. Karena sekali lagi gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Seperti itu ya. Saya contohkan lagi untuk paragraf yang ketiga. Silakan disimak kalimat-kalimatnya, yaitu kalimat yang pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kemudian kalimat yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Nah, seperti tadi, bahwa kalimat pertama yaitu adalah kalimat inti dari suatu paragraf tersebut, di mana jika kalimat inti disebut gagasan pokok. Kemudian kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung dari gagasan pokok. Mengapa disebut dengan gagasan pendukung, Bu? Karena kalimat ketiga, keempat, dan kelima adalah penjelasan dari kalimat yang pertama. Coba saya bacakan ya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kemudian kalimat yang kedua menjelaskan tentang alat musik yang terdapat pada kalimat pertama, yaitu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Kemudian yang ketiga, alat ini adalah kalimat penjelas untuk kalimat yang kedua. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nah, yang kalimat yang keempat, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, itu kan
Kalimat 4 itu sebuah penjelasan dari kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga merupakan penjelasan dari kalimat yang kedua. Kemudian kalimat yang kedua adalah penjelasan dari kalimat yang pertama. Maka dari itu, kalimat yang pertama disebut dengan gagasan pokok. Kemudian kalimat yang kedua, 3 dan 4 adalah gagasan pendukung. Seperti itu ya anak-anak. Mudah dipahami bukan? Nah, anak-anak, setelah kalian mengisi bagan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, materi yang selanjutnya yaitu bangsa Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Contoh menghargai keberagaman tersebut bagaimana ya? Kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai perbedaan antar teman. Contoh, jika teman kita mempunyai agama yang berbeda, maka kita wajib menghargainya. Itu adalah contoh dari sikap warga negara yang baik. Kemudian, di sini saya mempunyai gambar pakaian adat, tari adat, dan rumah adat serta senjata tradisional. Anak-anak, mengapa bangsa Indonesia memiliki beragam banyak budaya, agama, dan bahasa daerahnya? Karena bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi yang berbeda-beda, di mana setiap provinsinya memiliki budaya, suku adat yang berbeda-beda juga. Nah, saya contohkan ya. Yang pertama yaitu ada Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi. Itu adalah beberapa provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa mengamati dari pakaian adat, tari, rumah adat, serta senjata-senjata dari berbagai provinsi yang ada di layar ini. Contohnya, Nanggro Aceh Darussalam dengan Sumatera Utara jelas berbeda ya. Pakai dari segi pakaian adatnya, tari, rumah, serta senjatanya. Mengapa Indonesia disebut kaya akan budaya? Karena bahasa Indonesia memiliki 34 provinsi di mana suku dan adatnya itu berbeda-beda. Kalian bisa diamati ya gambar-gambarnya. Kemudian ada Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Nah, kalian bisa diamati ya dari segi pakaian, tari, rumah adat, serta senjatanya. Kemudian lanjut, ada Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara. Kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku. Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan yang terakhir ada Kalimantan Utara. Bisa dilihat ya anak-anak, berbagai macam budaya bangsa Indonesia dari ke-34 provinsi tersebut. Kalian bisa diamati satu persatu dari pakaian, tari, rumah adat, kemudian senjatanya. Nah anak-anak, setelah kalian mendapatkan informasi di atas, apakah di antara kalian ada yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, atau yang lainnya? Nah, kalian bisa mendiskusikan bersama teman sebelah kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada pada buku kalian masing-masing. Setelah itu, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita di sini yaitu tentu saja kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda.
Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan dan mengisi tabel tentang sikap saling menghargai dan tidak menghargai yang terdapat di buku secara mandiri. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa bertukar pengalaman melaksanakan sikap saling menghargai dan contoh sikap tidak saling menghargai secara berpasangan dengan teman di sebelah kalian. Nah, seperti ini ya contoh sikap menghargai keberagaman. Yang saya contohkan yaitu bermain bersama teman yang berlainan agama, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah, tidak mengejek suku dan agama orang lain, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama, memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Kemudian, contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman yaitu bermain hanya dengan satu suku bangsa, mengejek agama dan suku lain, hanya berteman yang sama agamanya, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah, mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut ya, dari tabel sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Setelah mengisi tabel tersebut, kita sebagai anak Indonesia harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki berbagai suku di Indonesia. Nah, seperti gambar di atas ya anak-anak. Bagaimana sih cara memainkan alat musik tersebut? Nah, cara memainkannya tentu saja berbeda anak-anak. Yang pertama, ada kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkannya dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkannya dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Yang terakhir ada kendang dan tifa. Kendang berasal dari Jawa Barat atau Jawa Tengah, kemudian tifa berasal dari Papua, dimainkannya dengan cara dipukul. Seperti itu ya anak-anak, cara memainkannya itu berbeda-beda dari alat musik satu ke alat musik lainnya. Kemudian anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku, yaitu menyebutkan alat musik, asal daerah musik tersebut, dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Seperti yang saya contohkan di atas, yaitu ada suling, kecapi, kendang, tifa, dan angklung. Kalian bisa mencari alat musik lain dan mengisinya sesuai dengan bagian tersebut ya. Nah, selanjutnya Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Seperti contohnya kita bisa mendengar suara angklung, suling, tifa, gendang, dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi, bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Contohnya saja, jika kita memiliki dua keping besi yang kita padukan, maka dua keping besi yang kita padukan tersebut dapat menghasilkan bunyi. Seperti itu contoh gampangnya ya. Kemudian, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Seperti tadi contohnya, jika kita memadukan kedua besi tersebut, maka udara yang ada di sekitar benda tersebut akan ikut bergetar juga. Dan yang ketiga, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Yang keempat, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Dan tugas kita di sini, kita wajib mensyukurinya
Dan wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap yang saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti itu ya anak-anak. Karena sudah di akhir pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.